Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama kakak dalam video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelumnya apakah adik-adik sudah tahu apakah yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Nah, jika adik-adik belum tahu, mari kita simak bersama video pembelajaran kakak. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang definisi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi A. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, yaitu batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang kedua yaitu ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki serta digunakan oleh bangsa Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1949, Konstitusi RI 1949, dan UUD 1950. 2. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Perubahan yang menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. D. Hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar. Oleh karena sifatnya yang tertulis, maka Undang-Undang Dasar itu rumusannya tertulis yang tidak mudah berubah. Secara umum, menurut Emmeline Chapel Stewart, UAD dalam bukunya Constitutional Law, UUD berdasarkan sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun sifatnya tidak tertulis. Adapun isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.